Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Wah, alhamdulillah lah kalau kalian baik semua. Untuk memulai kelas hari ini, mari kita awali dengan doa bersama menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing, agar diberi kemudahan dan kelancaran pada kelas hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pertama-tama Bapak ingin mengabsen kalian dulu ya. Mana pulpen Bapak? Mana ini dia? Yang absen pertama Adinda hadir? Adinda hadir. Kedua Aldi hadir? Oh, Aldi hadir. Yang ketiga selanjutnya Bayu kemana Bayu? Sekretaris Bayu kemana? Oh, sakit. Ada surat dokternya tidak? Oh, sudah dikasih ke wali kelas. Oke. Selanjutnya ada Rahayu hadir. Selanjutnya ada Zaratus hadir. Oke, dari 27 siswa hanya 1 siswa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, Bapak ingin tanya nih, kan kalian sebentar lagi kelas 12. Kesulitan apa sih yang kalian hadapi? Atau kesulitan yang seperti apa yang kalian hadapi? Wah, kesulitan tugas. Wah, rata-rata kesulitan tugas semuanya ya. Oke, Bapak hanya ingin bilang nih, bukan ingin bilang sih, menitipkan pesan pada kalian atau memberi sedikit motivasi lah pada kalian, bahwa jika kalian menghadapi kesulitan atau masalah yang sangat berat sekalipun, jangan pernah menyerah. Anggap itu sebagai ujian atau sebagai untuk tantangan untuk kalian, supaya kalian menjadi versi terbaik kalian di masa depan nanti. Begitu pula di sekolah ini pas saat kalian menjalani di sekolah ini, kayak mata pelajaran yang susah, misalnya bahasa Indonesia, ada beberapa materi yang susah kalian pelajari kan. Tolong jangan menyerah, karena rintangan tersebut adalah proses kalian menuju masa depan kalian. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan materi hari ini ialah teks prosedur, yang dimana kompetisi dasarnya ialah 3.1, menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dan untuk praktikumnya yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk kompetisi intinya yaitu siswa agar bisa mendapat menganalisis atau mengidentifikasi informasi pernyataan umum pada tahapan teks prosedur. Nah, untuk pertama-tama Bapak ingin menjelaskan tentang apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk membantu memudahkan pembacanya melakukan langkah kerja secara berurutan dengan mencapai atau untuk mencapai tujuan tertentu. Teks prosedur pada umumnya menggunakan kalimat perintah, oleh sebab itu biasanya kalian temui dalam sebuah tulisan yang menjelaskan tentang cara
dan tips-tips dalam melakukan sesuatu. Contohnya jika kalian ingin membuat suatu masakan atau suatu kue, kita ambillah kue bolu misalnya. Kita tuh harus mengikuti cara-cara yang terdapat pada teks atau resep tersebut agar bisa tercapai tujuan kita. Tujuannya itu bisa membuat kue bolu dengan baik. Nah, ciri-ciri teks prosedur tersebut ada yang pertama menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini adalah contohnya seperti membungkus, memotong, mengaduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, cirinya adalah menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, saat kita membuat kopi, ada teks prosedur cara membuat kopi, ada kalimat atau langkah yang menyatakan tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Itu termasuk dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang selanjutnya ada menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan ini bertujuan untuk menyatakan rinci tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Contohnya, terdapat contohnya seperti gunakan krim ini hanya pada malam hari sebelum tidur. Nah, buat kalian para siswi, para cewek-cewek nih ya, jika kalian ingin menggunakan skincare, kan itu ada skincare yang khusus untuk malam hari dan khusus untuk siang hari. Nah, itu sudah termasuk kata keterangan yang bertujuan untuk pemakaian atau langkah yang akurat. Selanjutnya terdapat kalimat larangan atau saran. Kalimat yang larangan atau saran ini contohnya yaitu seperti jangan menaruh garam terlalu banyak, sebaiknya menggunakan air panas. Bisa kita ambil contoh dari membuat sup. Nah, itu kan kita taruh garamnya tuh harus sesuai dengan takarannya yang pas kan. Kalau kebanyakan nanti keasinan, kalau kurang juga nanti rasanya bisa hambar sayur sopnya. Oke, selanjutnya menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsinya itu contohnya adalah selanjutnya, kemudian, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdapat tujuan, material dan bahan-bahan, langkah-langkah, penutup. Nah, dalam teks prosedur ini juga terdapat macam-macam teks prosedur. Ada 3 diantaranya, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Yang dimana teks prosedur sederhana ini merupakan teks yang hanya menyajikan prosedur yang diselesaikan dengan 3 atau 2 cara. 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti mematikan AC, mematikan TV, menyalakan televisi, menyalakan AC, seperti itulah. Selanjutnya ada teks prosedur protokol adalah jenis teks ini merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Tidak terlalu rinci atau langkah-langkahnya bisa diubah. Langkah-langkah yang biasa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan. Meskipun urutannya diubah, tidak akan mempengaruhi tujuan akhirnya. Contoh teks prosedur protokol ialah langkah untuk memasak Indomie. Ambillah dari situ. Nah, dalam membuat Indomie, langkah yang dilakukan untuk semuanya harus berurutan. Tidak harus berurutan, namun tujuan akhirnya tetap membuat Indomie mie instan. Kalian bisa saja menaruh bumbu mie instan berbarengan dengan
eh, memasak mie-nya. Selanjutnya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang di dalamnya terdapat banyak cara atau banyak langkah-langkah yang harus kita ikuti. Langkah-langkah tersebut wajib diikuti dan harus berurutan, karena kalau tidak diikuti secara berurutan, langkah saat kita melakukan langkah selanjutnya itu pasti tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan akhirnya. Kita ambil contoh seperti membuat akun Gmail. Membuat akun Gmail itu kan kita harus membuat ID-nya itu harus tidak boleh sama dan harus berbeda. Nah, di saat ID kita tuh masih sama dengan orang lain yang terdeteksi oleh sistemnya, maka kita tidak bisa mengikuti langkah selanjutnya, yaitu dengan membuat password untuk akun Gmail kita nanti. Nah, seperti itulah contoh teks prosedur kompleks. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai apa yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang teks prosedurnya. Apakah kalian sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan? Oh, sudah. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan saja ya. Bapak tunggu sekitar 2 menit lah. Baik, tidak ada yang ingin bertanya? Oke, Bapak anggap sudah mengerti ya kalian ya tentang materi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, oh iya, waktunya sudah keburu habis. Untuk mempersingkat waktu, gimana kalau Bapak memberi tugas kepada kalian untuk membaca cara langkah-langkah yang pas dan sesuai untuk membuat teks prosedur, dan Bapak ingin kalian mempraktekkan membuatkan teks prosedur itu di rumah. Karena pada pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kalian semua membuat teks prosedur di sekolah, agar kalian bisa memahami materi teks prosedur ini. Baiklah, berhubung waktunya tidak banyak dan sudah habis, kita tutup kelasnya pada hari ini dengan berdoa bersama agar ilmu kita yang kita dapat pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baik, jika Bapak ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi pada hari ini, mohon dimaafkan. Untuk pelajaran selanjutnya ada pelajaran apa? Oh, pelajaran TK. Oke, Bapak keluar kelas dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.